Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Pak Imam Prasaja dalam acara belajar fisika dengan uraian yang jelas dan mudah dipahami. Kali ini kita akan belajar tentang soal dan penyelesaian tentang gaya magnet dan gaya listrik pada muatan yang bergerak. Ini sesuai dengan pertanyaan dari seorang siswa A dari salah satu SMA negeri di Jakarta pada website imamprasaja.wordpress.com. Oke, kita lihat soalnya. Proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan listrik negatif. Nah, jadi di sini ada sebuah muatan listrik negatif. Di sini negatif Q, ya. Dan bermasa M. Ya, masanya M. Pada bidang XY tampak pada gambar. Di ruang itu terdapat medan magnet tetap B searah sumbu Z positif. Jadi ada sumbu Z positif ke depan. Sumbu Z. Arah B-nya ke sumbu Z positif. Jadi arah B-nya, ini ada arah B ke Z positif. Komponen kecepatan Vz kurang dari 0, berarti Vz-nya negatif. Ya, Vz kurang dari 0 berarti Vz-nya negatif. Jadi kecepatan itu vektor, ya. Kalau positif ke depan, negatif ke belakang. Ya, ini adalah Vz. Serta komponen percepatan Az kurang dari 0, berarti Az-nya juga sama vektor. Kalau Az positif ke depan, Az negatif ke belakang. Jadi Az-nya ke sana. Sama, ya. Vz dan Az gitu. Ke sumbu Z negatif. Dan A tetap. Jadi nilai Az adalah tetap. Ya, jadi Az nilainya tetap. Ya, Az nilainya tetap. Komponen kecepatan pada bidang XY, jadi yang dicari komponen kecepatan pada bidang XY dan medan listrik E di ruang itu sama dengan, ya. Jadi pada bidang XY berapa besar kecepatannya, ya. Nah, ini tinggal dipilih, kemudian arahnya apakah berdasarkan gerak jarum jam atau searah jarum jam, ya. Sedangkan E-nya bagaimana, besarnya berapa, dan arahnya kemana. Jadi kita mulai dengan kecepatannya, mencari kecepatan. Jadi kita lihat bahwa kalau ada benda bermuatan negatif Q, ya, dia bergerak melingkar, partikelnya bergerak melingkar, berarti ada gaya yang ke pusat. Ada gaya yang ke pusat lingkaran, ada gaya F gitu, ya. Jadi pada saat sini ada F-nya ke sini. Pada saat di atas F-nya ke bawah, pada saat di kiri F-nya ke kanan, pada saat di bawah F-nya ke atas. Jadi arah gayanya selalu menuju pusat lingkaran, ya. Gaya sentripetal, ya. Fs, ya, gaya sentripetal. Oke. Nah, kalau kita gambar lagi, jadi kita gambar lagi. Ini sumbu X sana, kemudian sumbu Y, sumbu Z. Jadi ada muatan negatif Q di sini di tengah, ada muatan, ya, negatif Q di sini, mendapat arah B ke sumbu Z positif, ya. Jadi B itu biasanya 4 jari, ya, sumbu positif. Nah, kita gambar lagi
Di sini digambarnya di kanan ya, di kanan dari lingkaran, berarti dia lintasannya berupa lingkaran ya, berupa lingkaran, gitu ya. Nah, kita lihat ada gaya yang ke pusat, tadi gayanya adalah F ya, ada F sentripetal yang ke pusat. F sentripetalnya tidak lain daripada gaya magnet ya. F sentripetal adalah gaya magnet. Nah, kita lihat kemana arah kecepatan ya. Jadi ulangi, ada bermuatan negatif Q mendapat gaya sentripetal ke kiri atau gaya magnetnya ke kiri ya, di sini di posisi paling kanan ini. Kemudian magnetnya ke depan. Berarti berlaku kaidah tangan kanan untuk gaya magnet. Kaidah tangan kanan untuk gaya magnet. Ya, gaya magnet. Masih ingat kaidah tangan untuk gaya magnet? Arah ibu jari itu adalah arah kecepatan. Jadi gaya magnet pada partikel yang bergerak, ibu jari adalah kecepatan, ya, ibu jari. 4 jari adalah arah 4 jari adalah arah magnet atau B. Ya. Nah, 4 jari. Kalau telapak, kalau muatan positif keluar dari telapak adalah gaya. Keluar dari telapak. Tetapi kalau negatif, keluar dari punggung. Jadi punggung tangan. Ya. Jadi karena bermuatan negatif, maka keluar dari punggung adalah gaya magnet ya. Adalah gaya magnet. Jadi ibu jari adalah arah V atau kecepatan, 4 jari adalah arah B, keluar dari punggung adalah gaya. Mengapa dari punggung? Karena dia muatannya negatif. Tapi kalau muatannya positif keluar dari telapak. Ya, kita ikuti saja. B arahnya ya, B arahnya bagaimana? B kemudian 4 jari ya. Atau kalau di sini B arahnya gini ya. B menuju pengamat. Saya pengamat ya. Ke depan, B arahnya ke depan. Ya. V arahnya ke atas, maka punggung, keluar dari punggung. Tapi kalau ke pengamatnya seperti ini, B ya, B arahnya ke sana, ke depan, B. Kemudian punggung ya, punggung sini. Berarti ibu jari atau arah V ke atas ya, ibu jari arah V ke atas. Ini arah V ke atas, V ke atas. Ya. Oke. Nah, jadi ke atas itu dia bergerak ke atas. Ini ke atas. Tapi pada saat di atas ada gaya ke pusat lagi. Jadi dibelokkan. Akhirnya partikelnya akan bergerak searah berlawanan jarum jam. Jadi partikel akan bergerak berlawanan jarum jam. Oke. Jadi arahnya berlawanan jarum jam. Nah, besar gaya magnet atau gaya sentripetal ya, F sentripetal, yaitu gaya magnet, adalah M kali percepatan. Percepatan itu V kuadrat per R. Gaya magnet itu rumusnya B kali Q kali V ya. V itu kecepatan. Sin. Nah, sudut antara V kecepatan dengan B adalah 90 derajat. Mengapa V dengan B 90 derajat? Karena V-nya ke atas, ya, B-nya ke depan menuju pengamat. Jadi ke atas dengan ke depan tuh sudutnya 90 derajat. Jadi B Q V sin 90 derajat. Sama dengan M V kuadrat per R.
Jadi B kali Q kali V ya, sin 90 itu 1. Sama dengan M V kuadrat per R. Oke. Nah, V-nya dicoret ya. Jadi, saya ulang. V-nya dicoret. 1, ini tinggal 1. Ya. Yang dicari adalah V kan? V. V sama dengan, di seberang V ini adalah BQR. Ya. BQR per M. Jadi BQR per M. Ini besar V-nya ya. Ini jawabannya. V adalah BQR per M. Ya. Ini V BQR per M. Tadi berlawanan jarum jam. Ya. Berlawanan jarum jam. Selanjutnya, itu kecepatan. Selanjutnya mencari medan listrik. Kita gambar lagi. Ini ada muatan negatif. Tadi B-nya ke arah Z positif. Ini arah B. Ya. Kemudian tadi dikatakan percepatannya adalah kurang dari AZ kurang dari 0. AZ kurang dari 0. Berarti AZ-nya ke Z negatif. Ya. AZ-nya menjauhi pengamat ke sana ya. Kemudian, nah kita lihat, jadi partikel ini tadi muatannya bergerak berlawan jarum jam pada bidang XY, dan pada sumbu Z dia bergerak juga arahnya masuk bidang gambar, masuk ke AZ ya. Nah, tadi yang menyebabkan gerak melingkar adalah medan magnet, sedangkan yang menyebabkan partikel bergerak masuk dipercepat berarti ada gaya listrik ya. Supaya ada gaya listrik berarti di sini ada di sini ya, diberi tegangan ya, beda tegangan. Kalau dia negatif, supaya bergerak masuk berarti di sini harus negatif, ditolak ya. Jadi dia harus kutub negatif. Nah, di sini kutub negatif, jadi dia kutub negatif. Sedangkan di sini berkutub positif. Ya. Berkutub positif ya. Jadi dia bergerak masuk bidang gambar AZ negatif. Berarti dia di sini harus ditolak oleh negatif dan ditarik oleh positif. Nah, berarti seperti ini. Kutub negatif, ini kutub positif ya. Sumber arus arah. Nah, sedangkan arah medan listrik dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif? Tentu kita tahu arah medan listrik dari kutub positif ke negatif ya. Jadi dari positif ke negatif arah medan listrik ke sini. Jadi arah E adalah ke Z positif ya, ini sumbu Z. Sedangkan gaya listrik F listrik itu menyebabkan dia bergerak dipercepat. M kali A percepatan AZ ya. M kali AZ. F listriknya adalah Q muatan kali medan listrik E sama dengan M massa kali AZ. Sehingga berapa besar E? Besar E adalah di seberangnya M kali AZ dibagi Q ya. Nah, ini besar E-nya arahnya ke sumbu Z, ke sumbu Z positif ya, ke sumbu Z positif. Oke, jadi tadi V sama dengan BQR per M berlawanan jarum jam. V BQR atau QBR per M berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi yang B
IBR berlawanan jarum jam, udah benar. E-nya MAZ per Q. E-nya adalah MAZ per Q ke Z positif. MAZ per Q ini benar ke Z positif. Ya, jadi jawabannya adalah B. Jadi gerakan daripada partikel tersebut bisa kita gambarkan gerakannya adalah gara-gara medan magnet dia bergerak melingkar, gitu kan? Bergerak melingkar, berlawanan jarum jam. Tapi gara-gara medan listrik dia masuk ke bidang gambar. Jadi masuk ke bidang gambar, gini ya. Terus dan seterusnya ya. Jadi dia berbentuk helix namanya, berbentuk helix. Jadi sambil berputar, melingkar, sambil bergerak menjauhi pengamat.